warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 dalam mata kuliah metode riset pemasaran 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul analisis perbandingan kepuasan mahasiswa dalam penggunaan smartphone merek Samsung, Xiaomi, Oppo, dan iPhone sebagai sarana pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Yang para anggotakan, saya Muhammad Fatur Ramdhani, NPM 10060119101. Saya Lestari dengan NPM 10000111950. Diani dengan NPM 1006001191002. Kang, saat ini kita dihadapkan oleh situasi pandemi COVID-19 yang menuntut kita untuk melakukan sebagian aktivitas dalam berbasis online. Hal ini berdampak langsung pada semua aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, salah satunya adalah kalangan mahasiswa. Pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka atau offline, di mana antara mahasiswa dan dosen bertemu di satu ruang kelas, terpaksa harus dilakukan melalui aplikasi video meeting seperti Zoom, Google Meet, dan sejenisnya. Untuk mendukung kegiatan perkuliahan tersebut, pasti membutuhkan media penunjangnya yaitu smartphone. Smartphone tersebut harus memiliki spesifikasi yang bagus guna memperlancar kegiatan perkuliahan. Rumusan masalah. 1. Bagaimana rata-rata jumlah pengguna dan kepuasan mahasiswa dalam menggunakan smartphone sebagai sarana pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, apakah terdapat perbandingan kepuasan mahasiswa dalam penggunaan smartphone merek Samsung, Xiaomi, Oppo, dan iPhone sebagai sarana pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19? Adapun variabel penelitian yang pertama, variabel smartphone. Yang kami gunakan yaitu urutan 5 teratas, diantaranya yang pertama Samsung, yang kedua Xiaomi, ketiga Oppo, dan keempat iPhone. Variabel kepuasan penggunaan dalam penelitian ini kami menetapkan kepuasan mahasiswa dalam penggunaan smartphone berdasarkan merek yang dilihat dari kualitas produk smartphone. Adapun dimensi yang terdiri dari pertama kinerja, kedua fitur, ketiga keandalan, keempat konfirmasi, kelima daya tahan, keenam kemudahan, perbaikan, 7 estetika, dan 8 persepsi terhadap kualitas. Untuk analisis data yang digunakan yaitu dengan angka. Untuk uji instrumen yang pertama ada uji validitas dan yang kedua ada uji reliabilitas. Adapun asumsi yang harus dipenuhi yaitu yang pertama uji normalitas, kedua uji homogenitas, dan yang ketiga sampel berasal dari kelompok yang independen. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian, kami memanfaatkan halaman Google Form dengan cara menyebarkan kuesioner secara online kepada mahasiswa Statistika Unisba Angkatan 2019. Variabel operasional yaitu kepuasan penggunaan dengan pertanyaan sebagai berikut. Lalu populasi yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu mahasiswa Statistika Unisba Angkatan 2019 yang berjumlah 134 orang. Sampel yang digunakannya yaitu 100 orang dengan menggunakan rumus Lopin dan diperoleh menggunakan teknik simple random sampling. Sampelnya yaitu sebagai berikut. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan angket atau kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Selanjutnya yaitu analisis. Yang pertama yaitu uji validitas dengan menggunakan analisis korelasi Spearman dan tingkat signifikansi 5% dengan jumlah populasi sebanyak 76 diperoleh nilai R tabel sebesar 0,223 sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner dinyatakan valid apabila R hitung lebih besar daripada R tabel. Yang pertama ada uji validitas terhadap merek smartphone Samsung, diperoleh pertanyaan semua valid. Untuk merek Xiaomi valid semua, untuk merek Oppo valid semua, dan untuk merek iPhone ada yang tidak valid yaitu pertanyaan ke-8 kurang dari nilai R hitungnya kurang dari R tabel. Maka perlu dihilangkan. Lalu selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini dikatakan reliable jika nilai konverge alpha-nya ini lebih besar daripada 0,6. Untuk smartphone merek Samsung-nya ini dinyatakan reliable karena nilai konverge alpha-nya ini lebih dari 0,6 yaitu 0,829. Lalu untuk merek Xiaomi diperoleh konverge alpha-nya ini 0,804, ini dinyatakan reliable karena lebih dari 0,6. Lalu untuk merek Oppo dinyatakan reliable karena lebih 0,6 yaitu 0,886. Lalu untuk merek iPhone dinyatakan reliable karena nilai konverge alpha-nya ini lebih dari 0,6. Lalu selanjutnya analisis deskripsi. Berdasarkan output di atas, rata-rata kepuasan penggunaan smartphone berdasarkan merek tertinggi yaitu pada
pada merek Samsung yaitu 0,7059 dan smartphone pengguna terbanyaknya ini yaitu diperoleh di merek iPhone dengan jumlah pengguna sebanyak 23 orang. Untuk uji normalitas, berikut hipotesis dengan taraf neto 5%, menyatakan bahwa data kepuasan mahasiswa terhadap penggunaan smartphone merek Samsung, Xiaomi, Oppo, dan iPhone berdistribusi normal. Selanjutnya, uji asumsi homogenitas dengan hipotesis sebagai berikut. Dengan taraf netral 5% menyatakan bahwa keempat kelompok kepuasan penggunaan smartphone homogen. Analisis varian satu arah dengan taraf nyata 5% diperoleh dengan menggunakan taraf 5% menyatakan setidaknya ada satu perbedaan rata-rata kepuasan pada mahasiswa dalam penggunaan smartphone berdasarkan merek sebagai standar pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Kesimpulan berdasarkan hasil dari analisis pada penelitian mengenai analisis perbandingan kepuasan mahasiswa dalam penggunaan smartphone merek Samsung, Xiaomi, Oppo, dan iPhone sebagai sarana pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19, diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata jumlah pengguna merek smartphone pada mahasiswa statistika Unisba angkatan 2019 sebagai sarana pembelajaran daring di masa pandemi yaitu pada merek iPhone sebanyak 23 orang, sedangkan rata-rata kepuasan mahasiswa dalam penggunaan smartphone pada merek Samsung yaitu sebesar 27,7059. Dengan uji ANOVA dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kepuasan pada mahasiswa dalam penggunaan smartphone berdasarkan merek sebagai sarana pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.